kali ini TV Speed ya masih dalam kesempatan yang sama, waktu yang sama, dan pembicara yang sama. Siapa lagi kalau bukan Pak Musin? Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, pada kesempatan kali ini tema kita adalah kesuksesan dan kebahagiaan. Nah, kemarin minggu yang lalu masih banyak yang pada nanya ini setelah acara kemarin berlangsung, dan setelah usai banyak yang komen kepada saya tentang kesuksesan dan kebahagiaan. Nah, kali ini kita akan tanya langsung pada ahlinya. Apa kabar Bang Bu? Alhamdulillah Tama, Ya. sehat walafiat. Alhamdulillah, refresh selalu ya Bang ya. Iya. Jadi gini Bang, kebetulan pada kesempatan kali ini tema kita adalah kesuksesan dan kebahagiaan. Nah, Iya. banyak dari teman-teman kita di sana mungkin belum ada yang paham nih bagaimana kesuksesan itu maknanya, kemudian apa sih yang dimaksud juga dengan kebahagiaan dari ruang lingkup. Mungkin apa bisa jabarkan sedikit? Pemirsa di rumah sudah menantikan hal ini dari seminggu yang lalu. Iya. Nah, memang minggu yang lalu ya kita sudah banyak berbincang-bincang. Apalagi alhamdulillah sekarang ini ya walaupun Covid, tapi sepertinya alhamdulillah masyarakat sudah mulai melaksanakan aktivitasnya masing-masing. Iya benar Bang. Nah, jadi kalau menurut saya sebetulnya sih simple aja sih sebetulnya. Sebenarnya kebahagiaan dulu apa baru kesuksesan? Nah, ini sering Nah, dipertanyakan ini ini. sering bertanya ya. Ataukah memang kesuksesan itu membawa kebahagiaan? Atau sebaliknya, kebahagiaan itu membawa kesuksesan? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini sering sekali ditanyakan para teman-teman saya dulu. Nah, saya pun tidak begitu hanya tersenyum saja sih. Tapi intinya kita harus lebih paham sedikit ya. Apa sih sebenarnya definisi daripada kesuksesan? Nah, ada sebagian buku yang saya baca bahwasanya definisi kesuksesan itu apabila seseorang itu bisa mencapai apa yang dia inginkan. Nah, jadi kalau secara global ini ya, kita artikan kesuksesan itu bahwasanya anak-anak saya itu waktu dia mendapat ranking 5 itu apakah kesuksesan? Iya, karena dia memimpikan dan tujuan dia itu berhasil. Ini anak-anak aja. Nah, kemudian ada lagi kesuksesan dia barangkali simple sih sedikit. Tahun ini di tanggal 31 ini insya Allah saya mau berkurban. Apakah itu kesuksesan? Kesuksesan juga. Artinya memang yang memang dia inginkan tercapai. Jadi kesuksesan itu segala sesuatu yang kita inginkan ketika tercapai termasuk kesuksesan. Iya. Jadi itulah sebenarnya termasuk kesuksesan. Jadi kesuksesan seseorang itu bukan berarti karena dia dapat uang lebih banyak. Nah, bisa saja dia tahun ini barangkali dia terkena penyakit yang barangkali sudah bertahun-tahun yang sudah tidak sembuh lagi, yang menurut dokter sudah akut dan tidak mungkin lagi sembuh, dan ternyata bisa sembuh, dan dia berkeinginan bagaimana ini saya biar sembuh, sehingga dia bekerja keras untuk mendapatkan kesembuhan itu, dan itu adalah sebuah kesuksesan. Nah, ini yang harus barangkali yang kita pahami makna dalam arti kesuksesan itu. Nah, jadi kalau kita kaitkan lagi mengenai tadi pertanyaan apa yang kedua tadi? Tentang kebahagiaan. Tentang kebahagiaan. Nah, jadi kalau saya katakan ini kalau kebahagiaan ini sebenarnya kita harus lebih paham sedikit tentang diri kita, bahwasanya apa yang kita dapat ini harus kita bersyukur. Artinya mensyukuri apa yang kita dapat. Mensyukuri apa yang kita dapat ya. Nah, mensyukuri apa yang kita dapat. Misalnya tahun ini, alhamdulillah rezeki saya bertambah, atau saya tahun ini naik pangkat, alhamdulillah saya tidak jadi di perampingan di perusahaan saya. Nah, ini adalah kebahagiaan. Artinya bersyukur dengan apa yang kita dapat. Nah, inilah timbul di sana kebahagiaan. Nah, jadi antara
kebahagiaan dan kesuksesan atau sebaliknya ini sangat berkaitan sekali. Nah, jadi kalau biasanya orang sukses itu udah tentu bahagia, belum tentu. Orang sukses belum tentu bahagia, Bang? Belum tentu. Wow. Jadi buat pemirsa di rumah, kita hari ini sedang live di TV Speed. Kebetulan pembicara kita hari ini sedang membuka tema kesuksesan dan kebahagiaan. Nah, buat teman-teman semua pemirsa di rumah yang ingin berkontribusi, bisa langsung ya ajukan pertanyaan biar kita bisa sampaikan kepada beliau. Nah, kita kembali lagi ke tema kita tadi, Pak. Ya. Ternyata kesuksesan itu, orang sukses itu belum tentu bahagia. Itu seperti apa polanya, Pak? Nah, jadi setiap itu yang seperti makna yang kita katakan bahwasanya ini adalah mencapai sesuatu. Sementara kebahagiaan itu rasa syukur. Rasa syukur inilah sebenarnya yang membuat seseorang itu bahagia. Walaupun sekecil apapun yang dia capai gitu. Jadi mensyukuri ini penting sekali. Nah, tapi ada tahap-tahap nih kebahagiaan nih. Ya, kalau saya katakan ada 3. Ya. Ada 3 ya? Ada 3. Saya bisa kelompokkan mengenai kebahagiaan. Nah, kebahagiaan yang paling rendah atau yang pertama itu adalah kebahagiaan yang menyenangkan. Nah, jadi barangkali, oh aku sudah bahagia dan menyenangkan. Ini yang paling rendah, yang paling awal, yang pertama. Yang kedua adalah kebahagiaan yang baik. Nah, kebahagiaan yang baik. Dan yang ketiga, ini banyak sekali orang tidak paham mengenai kebahagiaan yang terakhir ini. Kebahagiaan yang berarti. Kebahagiaan berarti. Yang berarti. Wow. Nah, sekali. jadi sebetulnya kalau kita kelompokkan yang 3 ini, barangkali perlu saya berikan contoh saja biar para teman-teman kita yang menonton pada hari ini mungkin lebih bisa lebih memahami makna daripada ketiga kebahagiaan ini. Nah, sehingga dia bisa mengetahui di posisi mana dia sekarang. Ataukah kebahagiaan yang menyenangkan? Mungkin juga yang kedua kebahagiaan yang baik, atau memang kebahagiaan yang berarti. Nah, kita bongkar aja ini ya, Pak Tama ya. Tapi namun sebelum itu kita ada sedikit ya, Bang ya. Acara ini disponsori oleh tim DSCN dan KM kita juga ini disponsori oleh Data Teres dari timnya Bu Arna. Terima kasih Bu Arna. Terima kasih. Iya. Kita lanjut, Bang, silakan. Ya, kita lanjut ya. Nah, kebahagiaan yang menyenangkan. Jadi kalau saya katakan apa sih yang membuat orang senang? Barangkali dia sudah bisa membeli mobil, membeli rumah, jalan ke luar negeri. Seperti ya saya katakan selebriti-selebriti itu. Nah, mereka itu memang bahagianya cukup sangat menyenangkan. Nah, itu sebetulnya kebahagiaan yang paling rendah. Kebahagiaan paling rendah? Iya, bahagia. Walaupun dia sudah punya rumah, memang bahagia gitu. Tapi itu contoh ya, biar lebih paham di mana posisi Anda sekarang. Barangkali baru beli sepeda motor, itu kan bahagia gitu kan. Benar. Nah, habis itu bisa jalan-jalan misalnya ke Danau Toba, menikmati alam, gitu kan bahagia gitu. Nah, apalagi baru dapat mobil baru. Nah, baru-baru ini saya dengar ini ada dari beberapa perusahaan itu memberikan mobil, jalan-jalan ke luar negeri. Nah, ini luar biasa sekali, bisa membangun rumah, bahkan ada pilihan di sana waktu itu. Nah, jadi ini adalah kebahagiaan yang menyenangkan. Kebahagiaan yang menyenangkan. Iya. Sekali lagi kita ingatkan kepada pemirsa di rumah, apa yang disampaikan tadi adalah salah satu contoh kebahagiaan yang menyenangkan. Ya, salah satunya tadi ketika kita mendapatkan sebuah hadiah ataupun sesuatu hal yang mungkin bentuknya hanya materialis ya, Bang ya. Iya, tepat sekali. Nah, kita angkat yang kedua. Jadi ada namanya yang kedua tadi, di luar yang kebahagiaan yang menyenangkan, yang kedua adalah kebahagiaan yang baik. Nah, ini biasa, kebahagiaan yang baik ini kalau saya contohkan, sebetulnya seperti seseorang yang punya talenta atau kelebihan apapun. Ya saya katakan seperti advokat, motivator, pembicara, dia sangat senang sekali mengaplikasikan ilmu yang dia dapat, talenta yang dia dapatkan, sehingga timbul kebahagiaan di saat dia bicara. Dia senang melakukan itu. Nah, jadi ini ya kebahagiaan yang baik.
inilah salah satu contoh yang saya katakan ini yang tahap kedua. Nah, yang terakhir ini, ini yang terakhir ini saya kira banyak orang salah tafsir karena kebahagiaan yang berarti. Kebahagiaan yang berarti. Nah, jadi ada sebuah saya berikan contoh dulu ya. Saya berikan contoh bahwasanya kebahagiaan berarti ini ada sekelompok ya remaja yang barangkali kita kumpulkan beberapa orang. Remaja ini paling bahagia kalau ya kita berikan dia makan es krim, coklat. Nah, kemudian ada juga yang kita berikan, kamu mau nggak hari ini kamu masuk di bagian sosial, misalnya menjumpai orang-orang jompo, membersihkan sampah, ataupun di masyarakat memberikan saya katakan ya penyuluhan-penyuluhan yang baik. Nah, jadi ternyata setelah kita tanya mereka kembali, setelah pekerjaan ini yang kita kerjakan, ternyata mereka itu ya bukan berarti makan es krim ataupun yang makan enak aja membuat mereka bahagia. Ternyata membuat daripada pekerjaan sosial, menolong orang banyak, ini sebetulnya sangat menyenangkan. Luar biasa. Makanya inilah yang saya katakan itu kebahagiaan yang berarti. Nah, jadi terkadang bukan karena uangnya banyak, tapi dia suka bermasyarakat, memberikan ilmu pengetahuan. Bukan hanya itu, bahkan dia mau menjumpai orang-orang yang barangkali yang jompo, berkunjung ke tempat-tempat yang barangkali rumah sakit apa, dan saling berbagi, dan itu dia membuat bahagia. Nah, inilah yang sering kita tidak tahu di mana sebetulnya kebahagiaan itu. Kalau Anda sudah bisa mencapai ya seperti Bang Tama hari ini ya. Iya. Nah, saya lihat pun Bang Tama ini sering juga jumpai orang, memberi ilmu pengetahuan, bahkan bersosialisasi, memberikan pengetahuan kepada remaja-remaja kita, dan itu membuat Bang Tama itu happy, senang gitu, bahagia gitu. Iya, benar. Kepuasannya itu Tidak terukur. tidak bisa kita nilai dengan uang gitu. Nah, inilah yang saya katakan kebahagiaan yang berarti. Jadi kesimpulan barangkali yang mengenai kebahagiaan ini, bahwasanya 3 kebahagiaan ini kira-kira di mana posisi Anda? Anda tahu sekarang itu, oh ya, saya bahagianya baru bahagia yang menyenangkan, barangkali kebahagiaan yang barangkali yang kedua tadi ya. Iya. Dan kemudian yang barangkali yang ketiga yang berarti. Nah, ya jadi Super sekali teman-teman semua. Ya, namun sambil kita menunggu sahabat pemirsa di rumah Bang untuk Iya. bertanya, silakan Bang. oh ya, waduh, Dari terima seribu. kasih. Iya. Ini luar biasa sekali nih. Ya, buat teman-teman semua, pemirsa di rumah, khususnya pemirsa setia dari TV Speed, kali ini kita akan coba menunggu beberapa komentar interaktif agar bisa bergabung pada kita semua tentang bagaimana kesuksesan dan kebahagiaan itu. Jadi tadi ada beberapa yang saya kutip dari pernyataan dari Bang Muksin hari ini adalah kebahagiaan itu ternyata ada 3. Nah, tadi kita juga udah jelaskan bersama-sama, dan ya luar biasa menurut saya pribadi Bang. Iya Bang Tama. Ayumi nanya, bagaimana cara mencapai kesuksesan? Oke. Ada satu Oke. pertanyaan dari Ayumi ya, bagaimana mencapai kesuksesan? Terima kasih Kak Ayumi. Kita akan coba bagaimana mencari kesuksesan tadi Bang ya. Ya, mencapai kesuksesan ya. Mencapai kesuksesan. Ya, mungkin bisa Bang langsung jawab Bang sambil kita menunggu yang lain. Nah, jadi ini barangkali berapa menit lagi ya biar paham secara global ini semua ya. Nah, kenapa? Karena pertanyaan Ayumi ini cukup bagus sekali. Saya sering untuk menjelaskan sesuatu itu sebetulnya dengan contoh, ya contoh agar kita bisa lebih memahami. Iya.
Nah, jadi kesuksesan. Nah, jadi kesuksesan ini seperti yang saya tangkap adalah tadi seperti definisinya, bila kita mencapai apa yang kita inginkan. Benar. Nah, jadi kalau saya lihat beberapa ya teman-teman kita yang barangkali gagal, tapi sebagian kok ada yang bisa sukses, terus berhasil, nggak perlu begitu lama. Sementara saya ini sudah bertahun-tahun ya, sudah berbisnis di sesuatu tempat, tapi kok nggak berhasil ya. Ini pertanyaan yang sering dilontarkan, bahkan dulu itu pun sering saya lakukan gitu. Ini gimana sih, apa sih masalahnya gitu. Nah, saya akan berikan contoh yang barangkali yang cukup gampang yang bisa kita mengerti. Pada satu ketika ada dua orang ya ini Bang Tama ya. Nah, barangkali Bang Tama ini baru selesai nih kuliahnya nih ya. Nah, udah siap-siap mau menggeluti sebuah perusahaan. Jadi seandainya ya kedua daripada yang baru selesai masa kuliahnya, dan mereka berdua ini mempunyai kelebihan yang barangkali sama fight, sama-sama hebat. Ya gimana tidak, IP-nya di atas 4, kan luar biasa sekali ya, dan cukup 3 tahun setengah aja sudah selesai gitu. Tinggi badannya sama, gantengnya sama, gerak cepatnya sama. Nah, ini luar biasa. Pada suatu ketika mereka ingin melamar ya, kita katakanlah perusahaan X ya, yang memang dia itu bergerak di bidang buah-buahan misalnya. Jadi sama-sama melamar, alhamdulillah mereka itu diterima. Dua-duanya ya gimana ya kan, sama-sama ranking, sama-sama hebat gitu. Dan dari saya katakan dari universitas yang ternama. Nah, lantas mereka diterima menjadi asisten manajer waktu itu. Wah, itu cukup luar biasa dan mereka pun bergembira waktu itu. Nah, jadi setelah mereka beberapa tahun, 3 tahun, ya kita katakanlah si A lah namanya ya. Saya nggak perlu katakan yang lain, namanya si A. Jadi setelah 3 tahun, si A ini mendengar dari kupingnya, ya, dari teman-temannya juga kawan satu pekerjaannya itu, bahwa si B ini naik pangkat menjadi manajer. Wah, jadi manajer. Dan itu memang sudah diteken sama pimpinannya. Lantas dia kecewa sama si B. Bahkan bukan sama si B saja gitu, sama pimpinan pun dia kecewa gitu. Kenapa? Kenapa si B ini kok bisa setelah 3 tahun dia itu bisa mencapai manajer? Saya sudah 3 tahun juga sama dia, sama melamarnya, tapi kok saya masih asisten manajer gitu. Nah, jadi contoh yang saya katakan ini boleh yang barangkali ini untuk semua. Artinya gini, ketidakpuasan dari diri si A tadi, dia lontarkan, dia memohon ya kepada sekretaris agar saya si A ini bisa jumpa sama pimpinan daripada perusahaan ini. Ya, ternyata pimpinan itu menyetujui untuk berjumpa dengan si A, dan si A itu dipanggil waktu itu. Dia tokok pintu, masuk, ya. Oh, selamat pagi Pak Pimpinan, katanya. Ya, silakan duduk, silakan. Waktu itu si A itu betul-betul gemetar dan emosinya cukup tinggi sekali. Kenapa? Karena mendengar daripada si B sebagai manajer, dan luar biasanya si A ini menjadi asisten manajernya daripada Padahal mereka bersama-sama. Dan rasa kekecewaannya itu dia katakan kepada pimpinan, Pak, saya sebenarnya datang menjumpai Bapak Pimpinan sudah lama. Kepingin sekali saya jumpa sama Bapak. Ya silakan, apa yang kira-kira ingin kamu tanyakan? Saya mau tanya nih Pak, kenapa 3 tahun yang lalu kami sama si B itu sama-sama melamar di perusahaan Bapak? Dan kenapa si B itu kok diangkat jadi manajer? Nah, sementara saya ini sama, nilai kami sama waktu itu 3 tahun.
dia diangkat jadi manajer, bahkan saya menjadi asisten manajer. Saya mohon kepada Bapak, ya, saya mohon kepada Bapak terangkan, jelaskan ini. Dan pimpinan itu tersenyum, ya, tersenyum waktu itu. Dia katakan kepada si A, kamu kepingin tahu rupanya kenapa dia saya angkat? Ya jelas Pak, saya merasa keberatan. Nah kalau dipikir-pikir, kepintaran saya pun lebih pintar dari dia, walaupun IPK saya lebih cekatan dari dia. Nah, lantas pimpinan itu dengan bijaknya memberikan pekerjaan, tolong A, kamu sekarang ke pasar, coba tanya harga semangka dulu. Kebetulan ini saya katakan tadi kan di perusahaan dari buah-buahan ya. Nah, lantas si A pun berangkat ke pasar dan dia tanya ke toko ini, harganya 5.000 rupiah per kilo. Dengan senangnya dia pun pulang. Bapak pimpinan lapor, ya bagaimana hasilnya? Karena dia lebih cepat, nggak sampai 1 jam dia udah pulang. Pak, harga semangka 5.000 rupiah Pak. Oh gitu ya. Tapi coba kamu tanyakan dulu, kira-kira kalau ngambil 50 berapa? Lantas si A pun berangkat lagi dan dia tanyakan kepada pelanggan yang tadi yang mau ditanya, Pak, kalau beli 50 buah berapa? Oh bisa kurang lebih 1.000 rupiah. Dan pulang lagi si A. Lapor Pak Pimpinan. Ya lapor. Ya bagaimana? Kembali lagi dia. Kalau ambil 50, harganya potong 1.000 Pak. Udah mantap itu Pak. Dan si A ini merasa senang gitu dengan harganya udah lebih murah. Nah coba A tanya lagi, kira-kira ngambil 100 berapa? Disuruh balik lagi. Disuruh balik lagi ngambil 100. Dan mulai jengkel sih. Saya pikir ini pimpinan mau ngerjain saya. Tapi dengan kesalnya dia pun berangkat juga ke sana. Dan apa yang terjadi? Memang bisa lebih murah, 500 rupiah lagi. Berarti harganya 3.500 berarti harganya menjadikan kalau ambil 100. Oke, kamu silakan duduk. A, dia panggil sekretarisnya, panggil si B. B, ya Pak, nah, kamu sekarang pergi dulu ke pasar, tanya harga semangka. Lantas berangkatlah si B waktu itu. Apa yang terjadi? Ditunggu 10 menit, nggak datang. Ditunggu 20 menit, nggak datang. Sampai 1 jam dia baru pulang. Hanya menanyakan semangka. Dan setelah 1 jam, datanglah si B waktu itu. Menjumpai pimpinan dan si A masih duduk di sana. Si A sudah merasa senang. Itu yang Bapak angkat menjadi seorang manajer. Tapi apa yang dijawab? Nah, kita tahan dulu Bang. Iya. Kita ingatkan kembali kepada pemirsa di rumah, Iya. khususnya pemirsa TV Speed Club. Nah, kita akan lanjut pembicaraan ini. Namun sebelum itu, masih banyak yang akan kita kupas lebih dalam. Namun, jangan lupa kita bagikan share linknya kepada teman-teman semua. Dan yang ingin bertanya silahkan. Kami menunggu sesi pertanyaannya sampai nanti di berapa menit lagi Bang kita live-nya? 7 menit. 7 menit lagi. Ya, kita punya waktu 7 menit lagi live-nya nih. Sampai nanti sesi akhirnya. Baik. Namun sebelum itu kami ucapkan juga terima kasih kepada tim Speed yang sudah berkolaborasi dengan tim DSCN yang sudah mensponsori acara kami hari ini. Dan tidak lupa pula acara ini juga disponsori oleh Kosmetik by Bu Arnanya. Ya, terima kasih Bu Arna sekali lagi. Ya. Kita akan lanjut sesinya. Silakan Bang. Oke. Iya. Nah, seru nih. Sebetulnya kalau saya udah diingatkan waktu ini gitu kan. Nah, sepertinya apa ya? Gimana ya? Penting sekali menurut saya. Ini ada masuk nih apa ya? Nah, jadi penting sekali menurut saya kalau waktunya diperpanjang, tapi kameramen ataupun apanya ini waktunya katanya sudah 7 menit lagi. Oke, saya 6 menit lagi ya. Saya simpelkan aja. Artinya saya akan memberi jawaban yang lebih simpel tapi ini paham. Nah,
Jadi kita lanjut ya ceritanya Pak Baik, Tama ya. iya. Nah Bang Tama. Nah jadi setelah pulang tadi sampai 1 jam ya, 1 jam pulang si B, lantas diketuknya pintu pimpinan dan mereka pun akhirnya berbicara sama pimpinannya. Apa yang terjadi waktu itu? Gimana menurutmu kok begitu lama datangnya? Ditanya pimpinan waktu itu. Iya. Ditanya pimpinan, kok begitu lama? Nah, jadi saya mau laporan Pak. Saya memang 1 jam lebih untuk membahas tentang semangka tadi. Jadi saya pergi ke toko. Waktu itu saya tanya memang harganya Rp5.000 per biji. Dan kemudian saya lihat semangkanya itu kurang fresh Pak. Nah, kurang fresh. Kenapa kurang fresh? Karena waktu daripada kebun itu ke toko itu butuh waktu, toko itu 12 jam. Sudah termakan waktu. Termakan waktu. Jadi, kalaupun ini saya ambil, ini kualitasnya kurang bagus, maka pelanggan kita akan kecewa. Maka saya pergi ke toko sebelah. Dan ternyata di toko sebelah, saya tanya kalau ambil per 50, itu bisa murah lagi Pak. Harganya 3.500. Dan luar biasanya, ini waktunya cuma memakan waktu 3 jam. Karena pagi-pagi mereka sudah sampai, dan luar biasanya lagi, itu mobilnya itu untuk pengantarnya ke toko itu sudah ada pendinginnya. Dan kalau saya pesan 100 bahkan lebih, dia diskon lagi dan dia bisa antar ke perusahaan kita. Dan menurut saya ini yang pas. Jadi saya pikir perusahaan inilah yang pas untuk rekanan bisnis kita. Nah, jadi artinya kesimpulan daripada contoh cerita tadi ini, kita bisa simpulkan bahwasanya banyak faktor-faktor pendukung daripada seseorang itu tidak sukses. Salah satu, ini contoh yang saya katakan yang sering terjadi. Kenapa ya putih kulitnya sama, umur saya sama, tapi kok dia bisa lebih sukses? Ternyata orang bisa melihat. Bukan hanya sekedar yang disuruh aja, tapi seseorang itu harus lebih kreatif, lebih paham apa yang memang perusahaan mau, apa yang memang perusahaan pimpinan itu mau. Jadi nggak Betul sekali. ternyata keberhasilan itu dan kesuksesan harus bisa dikombinasikan. harus, jadi Kita nggak bisa harus hanya- lebih kreatif kita. Benar, harus lebih kreatif ya Bang ya. Ya, nah saya rasa itu aja dulu ya Bang Tama ya. Itu kameramennya sudah nunggu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman para netizen juga. Paham hari ini bahwasanya apa itu sukses, apa itu bahagia, kemudian juga tantangan-tantangan kenapa orang tidak sukses, ini adalah salah satu. Nah barangkali nanti di session berikutnya kita bisa konsultasi Pak Tama ya. Ya, terima kasih Bang. Terima kasih buat pemirsa di rumah sudah setia mendampingi kita hari ini di acara TV Speed. Jumpa lagi di minggu depan di Sabtu dan waktu yang sama. Nah, satu hal sebelum ini ditutup, kata bijak mungkin yang bisa kita bagikan buat teman-teman dari Abang. Dari hasil pembicaraan kita ini tema kesuksesan dan kebahagiaan. Jadi Sedikit lagi. aja ya Ya. Pak Tama ya, bahwasanya kita ya, orang bodoh itu biasanya mencari kesenangan atau kebahagiaan itu di mana-mana. Orang bijak itu kesenangan atau kesuksesan itu di bawah telapak kaki dia. Artinya diri dia sendirilah yang memang menentukan itu. Itu intinya. Super sekali. Sampai jumpa di lain waktu. See you. Bye bye. Bye. Silakan Bang. Ya silakan. Terima kasih.